Ingrid Kansil selalu bersyukur. Hasil perjuangan wanita kelahiran 9 November 1974 ini untuk menjadi terkenal sudah makin terasa. Sudah banyak orang memberinya gelar si Ratu Iklan karena saking banyaknya muncul di layar kaca sebagai bintang iklan. Dia juga sudah mulai main sinetron dan menjadi presenter. Tapi lebih dari semua itu di bulan Ramadan seperti sekarang, istri seorang anggota DPR yang tinggal di bilangan Bukit Sentul Bogor. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Feni Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengupas sisi menarik kehidupan orang-orang terkenal di tanah air. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan Anda bisa menyaksikan berbagai informasi aktual dan menarik dari dunia selebriti yang sudah disiapkan oleh tim liputan kami. Sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangan sore ini. Istri Polo menuntut cerai dari suaminya yang tengah dipenjara. Sementara istri selebriti yang lain mencoba menyuburkan cinta ketika suami mereka dipenjara. Perjalanan si Ratu Iklan Ingrid Kansil menjadi mualaf begitu mengharu biru. Apalagi ketika dapat kabar ayahnya disunat. Diana Pungky vegetarian, itu cerita lama. Tapi Diana Pungky kekurangan lemak karena vegetarian, ini yang baru. Artis-artis gemuk yang biasanya tidak jauh-jauh dari makanan harus menjalani puasa di bulan Ramadan. Mereka punya cara mengatasinya. Gugatan cerai Anna Katarina terhadap suaminya pelawak polo yang baru saja mulai menjalani masa hukuman penjara membuat kita terindu akan nasib rumah tangga mereka. Sebagai perbandingan pemirsa, berikut ini kami sajikan kisah pasangan selebriti yang berhasil menjaga cintanya meskipun suaminya sempat berada di balik terali besi. Berpisah dengan suami, apalagi kalau perpisahan itu terjadi karena sang suami masuk bui alias di penjara, selalu menjadi cobaan yang amat berat bagi seorang istri. Kalau kuat, penantian menjadi ukuran bagi cobaan itu sendiri. Kalau tidak kuat, bisa membuyarkan segala-galanya. Seperti yang dialami oleh Anna Katarina, istri Polo. Sebagaimana yang sudah diberitakan Cek dan Dicek, tanggal 22 Oktober lalu Anna mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Timur terhadap Polo suaminya, pelawak yang tengah menjalani hukuman 1 tahun penjara karena tersangkut kasus narkoba. Sidang gugatan cerai itu sudah dimulai kemarin siang. Jadi kami sebagai kuasa dari penggugat mengungkapkan kepada majelis supaya ini dinyatakan tertutup untuk. Makanya kami belum bisa memberikan yang tertutup. Karena dalam hal ini sidang kan baru dimulai awal, masih pemeriksaan dari administrasi. Kita menunggu aja nanti pada acara selanjutnya, dan itu baru kita bisa memberikan keterangan. Mudah-mudahan juga penggugat bisa hadir. Berurusan dengan penjara bisa menjadi bumerang bagi rumah tangga. Tapi sebaliknya para istri yang suaminya masuk penjara banyak juga yang kuat. Artinya si istri berusaha dengan tegar menghadapi cobaan dan terus memberikan support kepada suaminya yang tengah menjadi kesakitan. Contoh yang paling konkret adalah baby Zelvia. Ketika suaminya Hengky Ternando berurusan dengan penjara pada tahun 2002 karena kasus narkoba juga, wanita yang juga bintang sinetron itu tidak berubah. Dia tetap bertahan sebagai istri yang baik dan benar. Pada saat tertentu dia hadir sebagai pemberi semangat bagi suaminya di penjara. Meski di sepanjang masa bertahan itu, banyak hal yang harus dialaminya. Saya pikir ujiannya buat saya ya, karena saya baru belajar pakai jilbab 2-3 bulan kalau nggak salah. Terus saya lagi kasih penyuluhan narkoba sama Kang Gito Rolis ya. Saya dapat kasus suami saya gitu loh, yang kasusnya narkoba. Seandainya pun saya punya godaan, nauzubillah min dzalik, saya nggak mungkin ninggalin suami saya gitu. Apalagi dalam keadaan dia seperti itu ya. Saya kawin pakai cinta. Pada saat kita kawin juga kan pengorbanannya banyak banget. Orang tua gak setuju lah ini. Atau cuma masuk penjara gitu aja terus kita tinggalin kan. Enggak. Cobaan bertubi-tubi juga dialami Dede Yayang, istri anggota grup lawak 4 Sekawan Dery yang juga tersangkut kasus narkoba. Selama proses penyelesaian kasus suaminya, banyak hal yang harus dihadapi. Selain masalah hidup yang tiba-tiba membuatnya menjadi single parent sampai-sampai menjual rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dia juga harus pusing menghadapi kasus pengambangan pekerjaannya sebagai pramugari di sebuah maskapai penerbangan swasta nasional. Saya ngelihat anak-anak aja. Kalau saya ngelihat anak, pasti saya akan selalu ingat
ayahnya kan. Dan saya kurangin waktu untuk keluar rumah. Artinya gini, kalau saya tidak ada perlu sekali saya nggak keluar rumah. Itu juga saya lakukan supaya tidak timbul fitnah ya. Kalau Baby Sylvia dan Dede Yayang berstatus sebagai istri, lain lagi dengan Laura Wulandari. Wanita satu ini sesungguhnya masih berstatus lajang. Tapi ketika pacarnya Ibra Azari tersangkut kasus narkoba, Laura benar-benar menunjukkan betapa setianya ia kepada Ibra. Betapa cintanya ia kepada calon suaminya itu. Selama persidangan Ibra, Laura pasti hadir. Bahkan dikala ibu Ibra menghadiri persidangannya, dia pula lah yang menemani calon mertuanya itu. Saya berdua sama dia sebelum putusan ini pun sudah berkomitmen ya untuk hubungan kita. Memang pada awalnya kita memang ingin menjalin hubungan secara serius. Ya sempat kita bilang biar bagaimanapun juga kita akan jalani, dan mudah-mudahan ini semua juga yang gak seperti yang kita bayangkan. Ingrid Kansil, bintang iklan dan presenter yang sedang naik daun ini ternyata seorang mualaf. Bagaimanakah pengalaman spiritual wanita yang biasa disapa Inge itu saat memutuskan untuk memeluk agama Islam? Berikut kisahnya. Ingrid Kansil selalu bersyukur. Hasil perjuangan wanita kelahiran 9 November 1974 ini untuk menjadi terkenal sudah makin terasa. Sudah banyak orang memberinya gelar si Ratu Iklan karena saking banyaknya muncul di layar kaca sebagai bintang iklan. Dia juga sudah mulai main sinetron dan menjadi presenter. Tapi lebih dari semua itu, di bulan Ramadan seperti sekarang, istri seorang anggota DPR yang tinggal di bilangan Bukit Sentul Bogor ini amat sangat mensyukuri hidayah yang pernah tiba-tiba ia dapatkan, yaitu hidayah yang menuntun langkahnya menjadi seorang mualaf. Nah setelah saya menjadi mualaf ini, alhamdulillah ya Mbak ya, Allah itu selalu mengabulkan permintaan saya itu setelah saya jadi mualaf. Itu terlepas dari cobaan dan ujian yang Allah kasih ke saya ya, tapi lebih banyak mengabulkan permohonan saya gitu. Dan di situ saya lebih merasakan betapa Allah tuh betapa mencintai saya gitu loh. Jadi saya harus tahu diri. Tahu dirinya ya dengan minimal saya menjalankan sholat 5 waktu atau menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai umat muslim gitu loh. Bukan berarti perjalanan menuju gerbang mualaf itu dilewati Ingrid dengan mulus. Latar belakang agama keluarga membuat orang-orang dekatnya sempat juga mengusik. Mungkin sedikit kendala itu dari ayah. Jadi walaupun waktu itu papa saya tuh nggak marah begitu ya, nggak marah gitu, tapi saya bisa tahu dari sikapnya gitu ya. Nah, tetapi setelah itu yang uniknya di sini, ayah saya tuh beberapa bulan setelah saya muslim, dia juga alhamdulillah dapat hidayah juga. Jadi dia beberapa bulan tuh saya lagi kuliah terus ditelepon sama ibu, "Kamu pulang dulu deh ke sini," ke Cianjur kan di kota kelahiran saya, "Papa disunat," katanya gitu. Jadi dia betul-betul niat banget gitu sampai disunat gitu, dan ya alhamdulillah akhirnya kami semuanya mendapat hidayah dari Allah dan muslim semua. Menurut Ingrid, pengalaman demi pengalaman mengisi perjalanan mualafnya. Ia mengaku banyak mengalami peristiwa religius yang membuat imannya semakin menebal. Udah tahun 99 itu saya berangkat umroh. Nah, di situ saya lebih istilahnya lebih ingin mendalami Islam itu seperti apa. Saya udah bisa melihat Ka'bah, sejarah-sejarahnya, Hajar Aswad seperti apa gitu, dan sini saya lebih berkesan ya bahwa Islam itu agung gitu ya, bahwa Tuhan itu betul-betul ada tuh setelah saya umroh juga ya, itu kayaknya lebih yakin banget gitu.
sallallahu